Hello everybody, selamat pagi waktu Perancis. Seperti yang kalian lihat, aku lagi menunggu kelahiran si dedek bayi karena kita udah di hospital dari jam 6. Tapi aku tadi udah kontraksi dari jam 4 dan rasanya itu sakit banget. Jadi aku sekarang udah di anestesi peridural. Nah, peridural itu kita bisa milih ya mau pakai apa enggak. Ini kan lahiran yang kedua ya, jadi tahu rasanya sakit banget, nggak tahan. Jadi aku pilih anestesi peridural dan ini udah dipasang. Cuman masih bukaan 3 dan belum pecah ketuban, jadi nunggu dulu. Dan disuruh baring kayak gini miring, sama kakinya diangkat biar dedek bayinya cepet turun. Nanti nunggu 1 jam, nurse-nya datang buat ngecek. Kalau belum juga pecah ketuban, nanti dia bakal mecahin. Mumpung nunggu kok jadi lapar, udah mana dingin lagi. Jadi aku lagi nunggu Damian buat beli sesuatu, beli kue gitu buat dimakan. Kita lihat nanti lagi ya. You already take breakfast, babe? Chai latte for you. They have chai latte? Which do you want? White or is that? This one or this one? Oh, I prefer white. Merci. Lapar. Akhirnya bisa makan. Pengennya sih makan croissant, tapi croissant kan nanti berceceran kemana-mana, jadi makan cookie aja. Jadi tadi pagi belum sarapan jadi lapar. Come on baby ya. Berceceran. C'est bon. Babe, chai latte. Masih dikasih makan, nggak dikasih minum. You want sugar in your chai latte? It's already sweet or not? Je sais pas. Vas-y, goûte d'abord. Enak. Chai latte. Baru sekarang ada tenaga. Halo. Berisik banget itu. Sekarang udah jam 1 siang. Tadi jam 12 habis susternya datang. Kontraksinya sakit banget walaupun udah di peridural. Terus dicek masih bukan 4 dong. Jadi dipecah itu air ketuban. Terus sakit banget. Akhirnya tadi ditambah lagi dosis anestesinya. Karena aku tuh udah ngerasa kayak kok nggak kebas lagi gitu loh, kaki kayaknya udah nggak mempan lagi kan, sampai ditambah lagi. Akhirnya sekarang udah agak mendingan, udah nggak berasa sakit. Dan ini udah bukaan 7, jadi harus tunggu lagi. Terus suamiku lagi keluar lagi beli makan siang buat dia makan. Kalau aku nggak bisa makan ya, karena kan lagi di peridural nggak boleh makan, jadi cuman boleh minum doang. Jadi kita tunggu lagi aja sampai dedek bayi keluar. Bayangin dong, dari jam 4 pagi sampai sekarang jam 1 siang baru bukaan 7. Udah nggak sabar gitu, cepet-cepet brojol. Kalau lagi kontraksi berisik banget mesinnya. Tapi beneran nggak kerasa tahu abis di peridural yang kedua. Kalau yang pertama tadi itu di peridural dari jam 9, oke, sudah mendingan. Tapi pas sudah mulai jam 12 tuh sakit banget, nggak tahan. Makanya tadi dikasih lagi dosis kedua kalinya, baru deh agak mendingan.
akhirnya lahir juga. Well done, darling. I know was out because the painkiller was not working anymore. Yeah. Any surgery trip, yeah. Oh my god, but still pain now, my vagina. Yeah, that's quite normal. Oh, Look, I'm full of not like Leah, many hair. sabar sayang. Jatuh nih. Oh, mama. Shabby baby, yeah? Shabby. Akhirnya lahir juga. Apa? You want some water? Ow! Yeah, that's normal. Wait. Push. It's, the placenta is getting out. Less of a meal. Okay, it's good. It's up. No more pain. Sekarang udah waktunya aja makan siang. Jadi aku ada waktu buat videoin. Tapi aku nggak bisa ngomong keras-keras ya, soalnya anakku lagi bobo. Itu dia. Tuh. Kan. Baru hari ini tadi tuh aku sempet mandi. Karena kemarin tuh capek banget. Udah gitu. Kesakitan, masih sakit, badan masih lemah. Jadi baru ada tenaga buat bikin video lagi. Nah, di depan aku ini makanannya yang disediakan dari rumah sakit. Seperti biasa, ala-ala Perancis. Ini apa nih? Oh, ini sayur ke itu apa itu? Chickpea apa sih? Chickpea. Kacang hijau ya. Ya itulah, sama ada tomat, ada yogurt, buah. Makan dulu ya, biar ada tenaga. Sendok garpu, pisau garpu. Sini nggak pernah dikasih sendok. Kalau sendok itu biasanya untuk bisak yogurt gitu, garam. Ini makanin dulu. Lumayan enak. Ini apa sih? Oh, ini krim sos putih gitu. Makanan Perancis tuh kurang enak ya. Lebih enak makanan Indonesia, cuman ya aku suka itu karena lebih sehat. Jadi sambil aku makan, aku mau cerita sedikit ya kemarin. Karena kemarin habis lahiran tuh mampus, udah gak ada tenaga lagi mau lanjutin vlognya. Jadi aku mau cerita kemarin Samuel baru aja keluar jam 4 sore. Seperti yang aku bilang kan, aku udah kontraksi dari jam 4 pagi. Langsung pilih pakai epidural ya, anestesi itu. Karena kan di sini boleh milih pakai epidural apa enggak. Karena aku tahu rasanya, karena udah pernah melahirkan kan. Jadi aku pilih epidural karena tahu rasa sakitnya gimana. Cuman udah disuntik anestesi itu emang sih nggak ngerasain sakit lagi, tapi masih tetap bukan 4 sampai jam 12 tuh. Terus udah ngerasain sakit banget gitu, mana belum pecah ketuban, akhirnya dipecahin ketuban sama suster. Terus ditambah lagi dosisnya tuh. Akhirnya oke, semua tuh kaki ke bawah tuh kayak mati rasa gitu kan. Efek dari anestesinya itu, jadi nggak bisa ngerasain apa-apa, cuman kita masih sadar.
Dan ketika ada kontraksi itu ya cuman berasa kontraksi, cuman nggak ngerasa sakit gitu. Nah habis gitu dicek kayak setiap jam suster tuh ngecek kan, udah bukan berapa sampai bukan 7, udah everything is okay, nggak ngerasa sakit. Terus habis itu kayak sekitaran jam 3 lebih gitu, udah mulai sakit kayak, terus kaki itu udah kayak nggak ngerasa kebas lagi gitu loh, kayak ngerasa kayaknya anestesinya tuh udah nggak ngefek lagi kayak tadi sebelumnya. Padahal seharusnya kalau biasa dulu aja waktu pakai epidural itu kan sampai aku lahiran tuh semuanya smooth. Jadi masih merasa mati rasa, nggak ngerasa sakit sama sekali, ngeden bentar, keluar. Nah yang ini sampai dikasih dosis kedua, udah gitu. Sorry kepotong, udah sampai di mana tadi? Soalnya tadi ada suster yang datang nanyain mau pakai perawat, pakai apa, saspam itu apa sih, bidan yang datang ke rumah untuk ngecekin bayi sama keadaan ibu. Jadi kalau di sini kalau udah keluar dari hospital ada nurse atau ya nurse gitu yang datang ke rumah buat ngecekin berat badan si bayi sama ngecek keadaan ibu gimana gitu. Makanya tadi dia nanyain mau pilih yang mana gitu kan. Oke lanjut. Tadi kan setelah udah bukaan 7 gitu, udah mulai sakit, kayak nggak ngerasain lagi tuh anestesinya. Aku minta dong buat nurse-nya buat ditambah lagi, soalnya sakit banget, kayak udah berasa normal aja gitu, kayak nggak ada anestesinya gitu. Tapi ternyata kata semuanya, bidannya sama perawatnya bilang udah nggak bisa lagi karena udah mau lahiran gitu. Jadi nanggung aja kalau dikasih lagi gitu. Ya udah dong, kontraksi sakit banget. Gila ya, emang susah jadi seorang ibu itu, perjuangan banget mau melahirkan. Ada kali aku ngeden sampai lebih dari 5 kali tuh. Padahal tuh udah kelihatan bayinya, kepalanya, tapi pas aku ngeden tuh nggak keluar. Udah mana sakitnya minta ampun. Si Damian tuh sampai jadi korban kekerasan. Pukulku, jambakku, rasanya tuh mau mati. Sampai aku teriak-teriak, sampai ku pukulin semua itu bednya, sampai tarik-tarik, udah gak kuat, sampai udah habis napas. Sampai yang dibilang sama susternya, kamu harus kuat. Untungnya tuh semua bidannya tuh pada baik, jadi dibilang oke, kita coba sekali lagi ya, nanti kalau nggak saya panggil dokter, mungkin mau diinduksi, cuman lebih sakit. Oke, ya udah, ngeden kuat-kuat sampai sisa nafas penghabisan. Untungnya lahir lah. Pokoknya rasanya sakit banget, rasanya tuh lega banget. Terus akhirnya aku dapat jahitan 3 jahitan. Itu pun masih berasa sakit tau waktu dijahit. Waktu ngeluarin plasenta tuh udah gitu dipencet-pencet lagi biar darahnya keluar gitu. Bener-bener sakit banget. Terus baru deh habis itu kita dipindahin ke kamar kan, ke sini. Pokoknya habis itu rasanya tuh kapok mau hamil lagi. Emang sih kita memang udah ngerencanain untuk punya anak yang kedua ini, cuman habis itu nggak mau hamil lagi. Ya bersyukur sih kita punya anak sepasang, cowok cewek, walaupun setelah dirasain ya, lahiran yang kedua ini benar-benar berat banget, nggak segampang yang pertama. Pokoknya salut deh sama ibu-ibu di luar sana yang punya anak sampai lebih 3, 5 gitu. Salut bener.
Kalau aku sih kapok mau nambah anak lagi, pokoknya habis ini udah nggak mau lagi. 2 anak cukup lah, apalagi tinggal di Perancis kan, dua-duanya kerja. Kalau kebanyakan anak juga nggak bisa fokus gitu, kecuali ya cuma jadi ibu rumah tangga aja ya kan. Ini tuh aneh banget, ini sayur artichaut namanya kalau di Perancis. Lihat, duing. Tinggal ini doang yang nggak habis karena nggak begitu suka keju. Terus ini juga nggak begitu suka. Entah kenapa kalau sekarang tuh nafsu makan tuh kurang, jadi nggak bisa ngabisin semua. Sebenarnya aku tuh nggak suka buang-buang makanan. Nangis lagi, udah bangun ya. Sini juga ada obat-obat dari dokter, paracetamol. Terus ini untuk membantu supaya ee-nya nggak begitu sakit alias lancar gitu. Terus ini untuk krim untuk diolesin ke bagian dubur karena habis lahiran tuh kan dia membengkak gitu. Nah, ini teh untuk booster susu. Ya, bangun dah. Itu semuanya tadi tuh gratis ya, dikasih dari rumah sakit. Dan ini hari kedua, susu aku sih belum keluar, jadi nanti mau cobain ini. Supaya mudah-mudahan keluar asinya. Jadi itu tadi ya teman-teman, ceritanya pengalaman aku selama melahirkan di Prancis itu gimana. Pokoknya buat kalian semua ibu-ibu di sana yang mau melahirkan jangan takut. Pokoknya berdoa aja supaya semuanya lancar. Oke? Kita ketemu lagi di lain waktu. Bisous, à bientôt. Après, il a mis un petit coup de pression, il a pleuré aussi. Il aurait pu pas pleurer. Et voilà. Alors, on a vu les yeux, le nez, les oreilles.